Hai semua, perkenalkan nama saya Ana Agung Sukma Prasanti Maiswari, absen 1 dari kelas 11 IPA 6. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kesetimbangan kimia. Apa itu kesetimbangan kimia? Kesetimbangan kimia adalah suatu kondisi dalam reaksi kimia yang dimana bersifat reversibel atau dapat balik, di mana tidak terjadi perubahan baik dari jumlah si produk maupun jumlah si reaktan. Reaksi reversibel sendiri adalah suatu kondisi yang dimiliki oleh produk di mana ia berusaha untuk kembali menjadi reaktan awal. Terjadinya kesetimbangan kimia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, perubahan konsentrasi. Berdasarkan prinsip Le-Chatelier, jika konsentrasi reaktan dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan. Sebaliknya, jika konsentrasi reaktan diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri. Untuk lebih pahamnya, mari kita lihat reaksi kimia berikut ini. Jika konsentrasi CaCO3 yang merupakan reaktan dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan. Sebaliknya, jika konsentrasi CaCO3 diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri. Hal yang sama juga berlaku pada produk. Jika konsentrasi produk dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri. Sebaliknya, jika konsentrasi produk diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan. Masih dengan contoh reaksi yang tadi, jika konsentrasi CO2 yang merupakan produk dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri. Sebaliknya, jika konsentrasi CO2 diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan. Faktor yang kedua adalah perubahan tekanan. Perubahan tekanan dalam sistem juga akan mengganggu sistem kesetimbangan yang sudah terbentuk. Ketika tekanan sistem meningkat, maka kesetimbangan akan bergeser ke sisi yang jumlah molnya lebih sedikit. Dan ketika tekanan menurun, maka kesetimbangan akan bergeser ke sisi yang jumlah molnya lebih banyak. Dalam hal ini, koefisien reaksi sangat berpengaruh karena koefisien akan menentukan jumlah mol dari suatu zat. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh reaksi berikut ini. Jika tekanan diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah NH3 yang jumlah molnya paling sedikit. Dan sebaliknya, jika tekanan diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah H2 dan Na2 yang jumlah molnya paling besar. Faktor yang ketiga adalah perubahan volume. Jika volume sistem diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah mol yang paling besar. Dan sebaliknya, jika volume sistem diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah mol yang paling kecil. Mari kita kembali ke contoh reaksi sebelumnya. Jika volume diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah H2 dan Na2 yang memiliki jumlah mol paling besar. Dan sebaliknya, jika volume diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah NH3 yang memiliki jumlah mol paling kecil. Faktor yang terakhir adalah perubahan suhu. Pengaruh suhu dalam suatu sistem setimbang berkaitan dengan reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Agar lebih jelasnya, mari kita lihat contoh reaksi berikut ini. Jika suhu reaksi dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri, yaitu reaksi endoterm atau menyerap panas, sehingga entalpi reaksi bernilai positif. Dan jika suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan, yaitu reaksi eksoterm atau melepaskan panas, sehingga entalpi reaksi bernilai negatif. Nah, dapat kita simpulkan bahwa kesetimbangan kimia adalah kondisi dalam reaksi kimia yang reversibel atau dapat balik. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia, yaitu yang pertama, perubahan konsentrasi, yang kedua, perubahan tekanan, yang ketiga, perubahan volume, dan yang keempat, perubahan suhu. Sekian dari video saya, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa!